Halo, perkenalkan nama saya Revanda Dewinta dari program studi Teknik Pertanian. Di sini saya akan membahas pentingnya menjaga saluran irigasi dan juga drainase. Air hujan bagi sebagian dari kita merupakan berkah yang jatuh dari langit. Namun, bagi sebagian lainnya merupakan ancaman yang menghantui. Pernahkah kita bertanya, mengapa air yang seharusnya menghidupkan justru sering kali melumpuhkan? Jawabannya seringkali tersembunyi di bawah kaki kita, di dalam saluran-saluran yang kita lupakan. Air adalah sumber kehidupan, namun tanpa jalur yang benar, ia bisa menjadi sumber bencana. Irigasi adalah urat nadi pangan. Ia adalah sistem yang sengaja dibuat untuk mengalirkan air dari sungai atau bendungan menuju sawah-sawah petani. Tanpa irigasi yang lancar, nasi di piring kita tidak akan pernah ada. Lalu ada drainase. Jika irigasi bertugas untuk mendatangkan air, drainase bertugas untuk mengalirkan kelebihannya. Ia adalah sistem pertahanan kota. Drainase memastikan air hujan tidak berhenti di depan pintu rumah Anda, melainkan mengalir menuju badan air yang lebih besar. Namun, apa jadinya jika saluran ini tersumbat? Mari kita bicara faktanya. Di daerah irigasi rentang Jawa Barat, ribuan hektar sawah terancam setiap tahunnya. Masalahnya bukan karena kekurangan air, tapi karena saluran yang penuh dengan sedimentasi dan sampah plastik. Saat air tidak bisa mengalir ke hilir, petani di ujung saluran hanya bisa gigit jari melihat tanaman mereka mati kekeringan. Di sisi lain, lihatlah drainase perkotaan kita. Di banyak pemukiman, selokan dianggap sebagai tempat sampah tersembunyi. Data menunjukkan bahwa kapasitas drainase kita sering berkurang hingga 50% akibat tumpukan sedimen dan sampah. Inilah alasan mengapa hujan 1 jam saja sudah cukup untuk merendam kendaraan dan merusak harta benda kita. Kita telah menutup jalan air, maka jangan heran jika air mencari jalan ke dalam rumah kita. Dampaknya tidak berhenti pada banjir. Saluran yang mampet adalah inkubator penyakit. Nyamuk demam berdarah dan aroma tidak sedap hanyalah awal. Secara ekonomi, perbaikan infrastruktur akibat kerusakan air memakan biaya miliaran rupiah. Alokasi sebesar 3 miliar 240 juta rupiah digunakan untuk merehabilitasi jaring irigasi sepanjang 1.679 meter. Kita sedang menghamburkan sumber daya hanya karena kita malas membuang sampah pada tempatnya atau enggan mengeruk selokan di depan rumah kita. Perubahan tidak hanya memulai dari proyek besar pemerintah. Ia dimulai dari tangan Anda. Pertama, berhenti menjadikan selokan sebagai tempat sampah. 1 bungkus plastik yang Anda lempar adalah 1 sumbatan bagi masa depan. Kedua, lakukan normalisasi mandiri. Jangan tunggu banjir datang untuk mengeruk lumpur di depan rumah. Ketiga, biarkan tanah bernafas. Kurangi menutup saluran halaman dengan semen. Gunakanlah lubang resapan biopori. Menjaga saluran irigasi dan drainase adalah cara kita menghormati alam. Air akan selalu mengikuti jalurnya jika kita menjaga alurnya. Mari menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari sumbatan. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal. Air tidak pernah memiliki niat untuk merusak. Ia hanya mengikuti hukum alam, mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah melalui jalur yang tersedia. Masalah saluran air bukan hanya urusan teknis pemerintah. Ini adalah masalah perilaku. Setiap sampah yang kita buang ke selokan adalah sumbatan bagi masa depan kita sendiri. Sebaliknya, setiap jengkal saluran yang kita jaga kebersihannya adalah nafas lega bagi bumi yang kita tinggali. Jangan biarkan kelalaian kita hari ini menjadi bencana bagi anak cucu kita esok hari. Mari ubah pandangan kita. Selokan bukan tempat sampah yang tersembunyi, melainkan urat nadi kehidupan yang harus terus dijaga. Jaga alurnya, cegah leburnya. Karena saat air mengalir lancar, kehidupan pun akan terus berlanjut dengan aman. Saya Revanda Dewinta mengucapkan terima kasih karena telah peduli.